Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 39 di bawah tema penderitaan tidak mampu memisahkan kasih Allah kepada umatnya. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Kaum bapa membaca ayat yang ganjil, kaum ibu membaca ayat yang genap. Ayat yang ke-38 sampai 39 kita baca bersama-sama. Keyakinan iman, bapak-bapak, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya. Dalam terjemahan lain itu ayat yang ke-39 bagian akhir itu dikatakan bahwa semuanya tak dapat mencegah kasih Allah. Ya, dalam terjemahan yang lain di ayat yang ke-39 itu. Semuanya tak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Semakin jelas ya. Ayat yang ke-39 itu kan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya baca terjemahan yang lain. Semuanya tak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi semakin jelas bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sinode memberikan tema penderitaan tidak mampu memisahkan kasih Allah kepada umatnya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan yang baru itu berbicara tentang apa? Keyakinan iman, ya kan? Di judul ini ya. Kalau dalam terjemahan lain, dalam beberapa bahasa Inggris itu lebih dari pemenang temanya. Lebih daripada pemenang. Nah, kita menyoroti penderitaan tidak mampu memisahkan kasih Allah kepada umatnya. Lembaga Alkitab Indonesia ya menekankan bahwa ini bicara soal keyakinan iman, dan itu yang kita baca tadi bersama-sama itu. Ya. Sebab aku yakin dari ayat 39 itu ya, ayat 38. Sebab aku yakin. Kalau terjemahan lain, lebih daripada pemenang. Saya mikir-mikir ini hubungannya ini luar biasa, ya. Hubungan 3 judul ini luar biasa. Ya. Lebih daripada pemenang, lalu keyakinan iman,
ya. Lalu penderitaan itu tidak ada yang bisa, tidak mampu mencegah kasih Allah kepada kita, ya. Dan kalau kita simpulkan ketiga tema ini, ya, ini jadi sesuatu yang jadi poin-poin yang luar biasa, ya. Karena kita sungguh meyakini bahwa kita pasti lebih daripada pemenang, walaupun kita melewati penderitaan. Atau begini, kita yakin kita lebih daripada pemenang karena kita dapat melewati penderitaan. Ya. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang kemarin, hari Minggu kemarin kan, kita semua diberkati ya oleh firman Tuhan yang disampaikan. Dan itu dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-24, dikatakan begini, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Ini yang Rasul Paulus katakan. Aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita. Kalau Bapak Ibu renungkan misalnya dalam Filipi, ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya, kita tidak mungkin beroleh kebangkitan dari antara orang mati tanpa kita mengalami penderitaan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya. Ini bukan berbicara kita cari-cari penderitaan, tidak. Tapi orang percaya itu pasti menderita. Benar ya? Pasti menderita. Di tempat misalnya di tempat pekerjaan, sekitar berapa tahun? 5 tahun yang lalu, ada seorang teman yang datang, seorang wanita. Saya kenal orang tuanya sungguh-sungguh takut Tuhan. Adiknya saya layani pribadi yang laki-laki, lalu kemudian dia jadi hamba Tuhan. Ini perempuan ini datang ke rumah karena dia akan melanjutkan S3-nya di satu negara. Ya. Dan dia katakan begini, saya juga kaget kenapa dia datang. Tapi saya bersyukur karena boleh berdoa bersama-sama dengan dia. Dia bilang begini, Pak, di dalam rencana saya mau disekolahkan ini oleh negara, saya ditekan, ya. Saya dimusuhi, ya. Saya sudah berbicara dengan sungguh-sungguh, tapi saya tidak ditanggapi. Saya tidak tahu, Pak, apakah saya bisa ini sekolah ke luar negeri. Lalu kita berdoa, dan kemudian 2 tahun kemudian kami baru bertemu. Lalu dia katakan, Pak, puji Tuhan, saya baru pulang dari menyelesaikan S3. Ya. Wah, itu sebenarnya berat sekali dia, tapi itulah pertolongan Tuhan. Dan saya yakin kita pun di kantor ya, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, di tempat kerja, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, di sekolah, di kuliah, kalau kita mau setia pada firman Tuhan, kita pasti akan menghadapi tantangan. Kita pasti akan menghadapi penderitaan. Ya kan? Bisa kita dikucilkan, bisa kita ditekan, ya. Kalau misalnya kita diajak korupsi lalu tidak mau, kita mau disuap lalu tidak mau, kan kita pasti akan menghadapi tantangan dan pergumulan, penderitaan. Itu yang saya maksudkan ya, jadi bukan penderitaan karena kesalahan kita, bukan penderitaan karena dosa kita,
Tapi penderitaan karena kita mau taat kepada Tuhan. Penderitaan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Penderitaan seperti itu yang kita alami. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa penderitaan itu tidak mampu memisahkan kasih Allah kepada umatnya. Amin. Amin. Kalau kita berdagang atau kita berusaha, lalu kita ingin pakai prinsip-prinsip Alkitab, kita prinsip-prinsip kekristenan, saya yakin kita akan mengalami banyak penderitaan. Tapi kita harus yakin bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Amin ya. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Jadi tidak ada kompromi. Dan firman Tuhan ini ingin menguatkan kita, ingin membuat kita mampu menghadapi setiap penderitaan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat dulu. Seandainya, ini mengandai-andai, seandainya kita benar-benar terpisah dari kasih Allah. Coba kita bayangkan. Ya kan? Penderitaan tidak mampu memisahkan kasih Allah kepada umatnya. Ini kan berarti kan kasih Allah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah sekarang coba dibayangkan. Seandainya ada yang dapat mencegah kasih Allah itu kepada kita. Ini karena kalau dalam terjemahan yang paling banyak itu pakai kata mencegah, bukan memisahkan, ya. Jadi kita seperti mau dicegah ini kasih Allah kepada kita ini mau ditahan. Jadi kita tidak mengalami. Nah, seandainya kita tidak mengalami kasih Allah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya. Apa yang akan terjadi sepanjang kehidupan kita? Kalau kasih Allah itu tidak kita alami, kita tidak miliki, kita tidak hidup di dalamnya. Pertama, kita diselamatkan hanya karena kasih Allah. Kita dipelihara dalam hidup ini. Doa-doa kita dijawab bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Itu karena kasih Allah. Ya kan? Kita bisa mengasihi saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Karena kasih Allah. Ya. Kita semangat dalam hidup ini, bekerja, melayani, berjuang, sekolah, kuliah. Karena apa? Karena kasih Allah. Nah, coba dibayangkan, seandainya kita hidup tanpa kasih Allah, gimana? Ya. Semuanya jadi kacau. Hidup kita tidak terarah, tidak menentu, tidak ada kepastian. Ya. Kita hidup, ya, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, game selesai. Ya. Mengerikan sekali kan? Tanpa kasih Allah. Sangat mengerikan. Nah, sekarang coba kita lihat penderitaan. Ya. Penderitaan. Penderitaan seringkali membuat keyakinan seorang menjadi goyah. Betul ya? Kalau nggak ada penderitaan, haleluya, amin, gampang. Ya. Puji Tuhan, angkat tangan, luar biasa. Menyembah, penuh semangat. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Tapi begitu mengalami penderitaan, seringkali membuat keyakinan kita menjadi goyah. Membuat keyakinan seorang berubah. Ya. Tidak heran, bila saya, mungkin bukan Bapak Ibu, bila saya dan beberapa orang di luar sana lebih senang mendengar khotbah-khotbah yang berlawanan dengan penderitaan. Senang, dalam Yesus tidak ada penyakit. Dalam Yesus kita hanya untung. Dalam Yesus kita akan naik dan bukan turun. Kita jadi kepala dan bukan ekor. Ya. Wah, kita senang kan? Termotivasi juga. Tidak salah. Tema itu tidak salah, pernyataan-pernyataan itu.
Tetapi bila kita pelajari firman Tuhan, maka khotbah-khotbah seperti itu dapat menyesatkan kita. Karena apa? Bukan salah, karena kurang lengkap. Ya, kurang lengkap dan kurang tepat. Kalau kita renungkan banyak firman Tuhan, justru penderitaan itu banyak dikhotbahkan. Dari Adam, begitu jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Hawa, kamu akan sakit. Ya. Adam, kamu akan sakit. Ya. Kamu akan berjerih payah, berlelah. Yusuf, apa yang Yusuf hadapi? Ya. Justru karena dia mengalami penderitaan, justru dia menjadi raja di Mesir. Ya, menjadi orang nomor 1 bahkan ya di Mesir. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu kan bukan api-apian, itu api beneran. Yang dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Kalau bisa, Tuhan, jauhkanlah kami dari penderitaan. Ya kan? Itu doa kita kan? Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, bagaimana? Ya. Apakah kita tengking dalam nama Tuhan Yesus? Ya. Ataukah kita lari? Paulus hamba Tuhan luar biasa. Dia menyaksikan jemaat Makedonia, jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu ada 2 yang saya paling kenal. Jemaat Filipi, jemaat Tesalonika. Ya. Dan Paulus bilang dalam 2 Korintus 8 ayat 2 bahwa justru ketika mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Coba lihat. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2. Kita baca dari ayat 1 ya. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita apa? Meluap. Sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Tatkala apa? Tatkala mereka mengalami penderitaan, berbagai pencobaan dengan penderitaan-penderitaan yang begitu banyak. Sukacita mereka meluap. Kenapa? Karena mereka melihat itu adalah kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bicara soal penderitaan, pasti kita semua ingin supaya kita dijauhkan dari berbagai penderitaan. Tapi, saya boleh katakan begini, tanpa penderitaan, kita tidak pernah menjadi lebih dari pemenang. Ya, kita mungkin menang. Tapi tanpa penderitaan di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah lebih daripada pemenang. Mari kita lihat alasan-alasan mengapa penderitaan tidak dapat memisahkan kasih Allah yang Allah mau berikan kepada kita, yang Dia curahkan kepada kita. Dan saya semakin mengerti mengapa Tuhan Yesus katakan ketika Dia berbicara tentang pokok anggur dalam Yohanes pasal 15 ayat 9, Dia katakan, tinggallah di dalam kasihku, tinggallah di dalam kasihku, tinggal di dalam kasihku. Ya. Dan firman Tuhan dalam Amsal, dalam hikmat yang begitu tinggi dari Tuhan, Salomo berbicara dalam Amsal pasal 3 ayat yang kedua, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Jangan. Itu paling berbahaya. Ya. Ketika Salomo tidak tinggal dalam kasih Tuhan,
dia banyak mengalami penderitaan yang tidak jelas. Kalau penderitaan kita adalah penderitaan yang jelas. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada 3 atau 4 alasan. Yang pertama, kita lihat mengapa penderitaan tak mampu memisahkan kasih Allah kepada kita, atau tak mampu mencegah kasih Allah yang Dia serahkan kepada kita, yang Dia curahkan kepada kita. Pertama, ayat yang ke-31. Alasan pertama adalah perbuatan-perbuatan Allah bagi kita adalah supaya kita beroleh persekutuan di dalam kasih-Nya. Ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah tulis dalam warta jemaat ini dalam renungan, bahwa pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini, di pendapat begitu banyak hamba Tuhan, mengatakan bahwa ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari pasal 1 ayat 18, pasal 1 ayat 18, sampai pasal 8 ayat 30. Jadi ini merupakan, konklusi ya, ini merupakan kesimpulan dari pembahasan Rasul Paulus, dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 8 ayat yang ke-30. Jadi yang dimaksud dengan bagian ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu maksudnya ini. Dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 8 ayat yang ke-30. Itu maksudnya. Semua yang sudah Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan sudah lakukan, harusnya kita binasa tapi Tuhan selamatkan, harusnya kita tidak diberkati tapi diberkati, harusnya kita jadi musuh Allah tapi sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi semua karya-karya itu mau menantang kita. Nah, sekarang kalau Allah sudah berkarya begitu luar biasa, apa yang sekarang yang kau katakan? Ya. Apa yang kalau saya baca, apa yang Yafet harus katakan sekarang? Dengan perbuatan Allah yang luar biasa itu. Seharusnya kita binasa, karena pasal 3 katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karya Allah kasih-Nya, itu luar biasa. Nah, kalau kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita yang sangat berdosa dan tidak layak ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Yang kita katakan adalah seperti Paulus. Aku yakin. Kan gitu kan? Aku yakin. Dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa itu. Maka kita akan berkata, aku yakin Tuhan mengasihi aku. Gitu kan? Iyalah, orang kita menuju kepada kebinasaan, Dia selamatkan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hidup kita. Itu hanya anugerah, itu hanya kasih karunia, itu hanya kemurahan Dia. Apa yang harus kita katakan? Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ya. Allah mengasihi aku, Allah mengasihi aku, Allah mengasihi aku. Coba kita bisa bayangkan dalam hidup ini, dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa ini. Apa yang saudara mau katakan di hadapan Tuhan? Ya. Terima kasih Tuhan. Aku dikasih oleh Tuhan. Benar Tuhan. Aku mengalami penderitaan. Aku mengalami pergumulan. Aku mengalami tantangan. Tapi aku percaya. Apa yang Tuhan buat ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi aku. Amin. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saya. Ya. Tanpa kasih Tuhan, tidak ada apa-apanya hidup kita ini. Nah, dengan perbuatan Allah itu, maka Allah berada di pihak kita, ya kan? Dengan karya Allah yang luar biasa di dalam diri Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita, yang mau membebaskan kita dari dosa dan mempersekutukan kita, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anaknya.
maka itu berarti bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, tapi Dia berada di pihak kita. Gitu kan? Karena itu pertanyaan berikutnya adalah, kalau Dia di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Sebenarnya dalam terjemahan yang lain, melawan, bukan siapakah lawan kita, bukan. Siapakah yang akan melawan kita? Tentu tidak ada. Ya. Karena apa? Karena dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 8 ayat 30, semuanya sudah di-clearkan oleh Tuhan. Apakah itu iblis, apakah itu hukum Taurat, apakah itu yang mau membinasakan, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dengan semuanya itu, maka kita bisa berkata, saya tenang Tuhan. Ya. Saya tenang, meskipun dalam penderitaan, saya bisa bernyanyi. Ya kan? Karena ternyata Tuhan ada di dalam hidup saya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bukankah setiap kali kita menderita, kita selalu menuduh Tuhan? Bukannya, saudara mungkin tidak menuduh Tuhan. Tapi beberapa orang suka menuduh Tuhan. Tuhan tidak adil lah. Tuhan tidak berkarya lah dalam hidupnya. Tuhan tidak memperhatikan dia lah. Ya. Tuhan tidak adil. Yang lain Tuhan berkati. Saya Tuhan tidak berkati. Ya. Pemikiran saya itu, bukan pemikiran Bapak Ibu. Dari bagian ini kita mengerti bahwa pantang kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kita berdasarkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah bagi kita itu adalah supaya kita mengalami kasih-Nya dalam persekutuan dengan Dia. Yang kedua, ya, jadi otomatis penderitaan tidak bisa memisahkan, gitu ya. Yang kedua, kenapa penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Ayat yang ke-32. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus, Allah menjamin bahwa Dia selalu mengasihi kita. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, yang menyerahkannya bagi kepentingan kita. Gitu. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Ini pertanyaan yang mau meyakinkan kita. Pertanyaan yang mau meyakinkan iman kita. Pertanyaan yang mau meneguhkan iman kita. Bahwa apa yang sudah Tuhan buat di dalam Tuhan Yesus, yang Dia sudah serahkan anaknya yang tunggal, itu menjamin kita bahwa Dia akan selalu mengasihi kita. Yesus Kristus ini kan pemberian yang terbesar kan? Makanya disebut anak tunggal, Dia diberikannya. Kita punya anak 7. Ya, Pak Marlon puji Tuhan punya anak 4, ya kan? Boleh nggak Pak diminta 1? Nggak bisa kan? Kita punya banyak anak, berani menyerahkan kepada orang lain? Sekarang bagaimana kalau anak tunggal? Mau nggak kita? Oh, lebih lagi Pak, nggak akan mau. Ya. Nah, tapi kalau Allah Bapa menyerahkan anaknya itu untuk kita, demi kepentingan kita. Ini pemberian yang terbesar kan? Maka berkat pertolongan yang lain-lain, supaya hidup kita di dalam dunia ini akhirnya sampai nanti ke surga, pasti Tuhan akan karuniakan segala sesuatu. Jadi penyerahan anaknya yang tunggal dari Allah Bapa itu menjamin bahwa Dia akan selalu mengasihi kita. Amin ya. Dia akan selalu mengasihi kita. Ya. Kalau Dia tidak mengasihi kita, tidak mungkin Dia serahkan anaknya.
Dia serahkan anaknya, itu jaminan bahwa dia akan selalu mengasihi kita. Yang ketiga, tadi yang kedua ya, yang ketiga. Di dalam dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, itu berbicara tentang bahwa di dalam Kristus, kasih Allah telah mengalahkan semua yang ingin mencegah kita dari kasih Allah. Jadi, ini dibuat ada 3 pertanyaan di sini, dari ayat 33. Pertama pertanyaannya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Pertanyaan yang ketiga, di ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Itu 3 pertanyaan. Dan itu sudah dijawab oleh Tuhan di sini. Ya. Sudah dijawab. Jawabannya itu bentuknya juga pertanyaan. Itu juga berbicara tentang meyakinkan, ya, bahwa kalau kita baca dari kesimpulan ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita, gitu loh. Kita lihat ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, pertanyaan yang menyusul dikatakan, apakah Allah? Orang Allah membenarkan kita kok. Masa Allah yang membenarkan kita mau menggugat kita? Kan tidak mungkin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan menghukum kita? Lalu dipakai juga kata pertanyaan di sini. Kristus Yesus yang mati untuk kita. Masa kalau dia mau menghukum kita, dia mati untuk kita? Kalau dia mau menghukum kita, masa dia bangkit untuk kita? Kalau dia mau menghukum kita, masa dia mau menjadi pembela kita? Maksudnya ini tidak ada gitu loh. Tidak ada yang akan menggugat, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada. Dan itu sudah diselesaikan oleh kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jadi pembela, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang sudah menghancurkan semua penghalang yang dapat mencegah kasih Allah kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, penderitaan pun tidak dapat memisahkan kita. Yang sering kali terjadi, apa saudara? Siapa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Diri kita sendiri. Dan ini yang sering kita tidak sadar. Karena semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semua yang mau menghukum kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Semua yang mau mencegah kita menyambut kasih Allah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dalam kedudukannya, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Sudah clear kan kalau sudah duduk di sebelah kanan? Ya. Sudah semua itu sudah dilakukan. Sudah diselesaikannya dalam kematiannya, sudah diselesaikan dalam kebangkitannya, dan sudah diselesaikan dengan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Semua yang coba menghalangi kita, dosakah, ibliskah, dunia inikah, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yang tanpa kita sadari, yang sering kali membuat kita terpisah dari kasih Allah apa? Diri kita. Diri kita yang mulai tidak mau berdoa mengandalkan Dia. Ya. Yang mulai bergantung dengan pemikiran kekuatan sendiri. Ya. Yang mulai tidak berjalan sesuai dengan firman-Nya. Itu yang justru akan membuat kita tidak mengalami kasih Allah yang luar biasa. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyambut apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah kerjakan dalam anaknya yang tunggal itu. Dengan sungguh-sungguh
dan menanggalkan juga kalau pemisahan itu karena diri kita sendiri. Mari kita serahkan hidup kita kembali kepada Tuhan, supaya kita terus-menerus mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dari ayat yang ke-37, melalui penderitaan, sesungguhnya Tuhan ingin kita menyatu dengannya dan menjadi kuat dan menjadi lebih daripada pemenang. Ya. Melalui penderitaan yang kita alami, sesungguhnya Tuhan ingin kita menyatu dengan dirinya dan menjadi lebih dari pemenang. Ya. Dengan kata lain, tanpa penderitaan di dalam Kristus, kita tidak akan pernah menjadi lebih dari pemenang. Tidak akan pernah. Ya. Kita akan lebih daripada pemenang kalau kita menghadapi dengan baik segala penderitaan tetap dalam Tuhan. Ya. Banyak nggak sih firman Tuhan tentang penderitaan dalam Alkitab? Banyak, banyak sekali ya. Saya belum singgung Ayub, saya belum singgung Israel, ya, belum. Israel itu kan tidak berdosa ketika dia di Masa dan Meriba tiba-tiba dapat air yang pahit. Kan mereka belum berdosa kan, belum berbuat salah kan itu, baru dalam perjalanan. Nah, ketika air pahit baru mereka berdosa. Ya. Artinya ada penderitaan, mereka tidak mau. Ya. Dan jangan sampai penderitaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Karena penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah dimaksudkan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Justru membuat kita akan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dan ini yang Paulus katakan, aku yakin, ya, aku yakin tidak ada yang bisa pisahkan. Ya, lebih daripada pemenang. Dalam bahasa Yunaninya huper. Dalam bahasa Latinnya super menang. Ya. Bahasa Yunaninya huper. Ya. Lebih daripada pemenang. Kalau kita melewati penderitaan ini dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita lagi menghadapi banyak penderitaan, banyak pergumulan. Karena itu kesimpulan saya, Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini menunjukkan makna yang paling dalam. Arti kata di dalam Yesus Kristus. Arti kata di dalam Yesus Kristus itu dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini ditunjukkan lebih dalam. Betapa pentingnya kita hidup di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah cara Allah menyatakan kasih yang paling besar kepada kita orang berdosa. Di dalam Yesus, kasih Allah itu mengalahkan semua kuasa yang mau menghukum kita. Bila kita tetap ada di dalam Yesus Kristus, kita akan selalu menemukan dan akan selalu menikmati kasih itu. Allah tak pernah jauh dari kita. Amin. Jika kita terus di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan menjadi perantara kita bagi kita yang sedang mengalami penderitaan. Karena itu jangan kita putus asa kalau kita mengalami penderitaan. Kalau kita telah berdoa berkali-kali untuk anak kita supaya dia baik dan dia belum baik, jangan kita putus asa. Ya. Kita terus lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan kita kecil hati sehingga kita menyembunyikan pergumulan dan kesusahan kita dengan mundur dari persekutuan atau mundur dari pelayanan. Kita dapat memuji Allah di tengah-tengah penderitaan itu sambil tetap merasakan dan menanggung penderitaan itu. Karena penderitaan tidak dapat mencegah kasih Allah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa.